Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Namasil ayyuhal ikhwah. Sekarang kita masih melanjutkan tentang kaidah fiqhiyah. Itu qaidatun fiqhiyatun al-aslu fin nahyi at-tahrim. Asal dalam sebuah larangan, ya larangan yang mana Allah dan Rasulnya melarang sesuatu, asalnya adalah at-tahrimu, bermakna haram. Malam ya'ti sarifun yasrifuhu. Itu kapan? Selama tidak ada pemalingnya. Sarif artinya pemaling. Pemaling yang memalingkan keharaman kepada makruh. Karena perintah itu kan bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah. Perintah bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah. Demikian pula larangan itu bisa bermakna haram, bisa bermakna makruh. Mislu, contohnya adalah qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina. Kita perhatikan di sini taqrabu ini adalah isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il apa namanya? Fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' didahului la di sini la apa? La nahi. Maka ini adalah fi'il nahi. Kan dalam tasrif ada fi'il amr dan fi'il nahi. Ini adalah fi'il nahinya. La taqrabu, janganlah kalian mendekati. La taqrabu. Ya, la taqrabu. Janganlah kalian mendekati. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Janganlah kalian mendekati zina. Wala taqrabu, kaidah mengatakan setiap fi'il ada apa? Fa'il. Mana fa'il dari fi'il taqrabu? Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya ini? Coba Bapak Muhammad Gumilar. Wala taqrabu ini adalah fi'il, setiap fi'il ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya taqrabu? Fa'ilnya adalah ada apa di situ? Iya, bagus, barakallahu fiik. Ya, fa'ilnya adalah wawu jamaah. Ya, bagus. Jadi fa'ilnya taqrabu ya wawu jamaah di situ. Itu ya. Jadi wawu jamaah itu bisa menjadi apa? Fa'il. Wawu jamaah itu adalah fa'il. Ya. Wala taqrabu. Ya. Wawu jamaah yang di sini nanti maknanya adalah antum. Wala taqrabu. Az-zina, berarti az-zina ini kedudukannya sebagai apa? Az-zina kedudukannya sebagai apa, Mas Rian Hidayat? Iya, bagus, maf'ul bihnya. Sebagai apa? Objeknya. Karena sudah ada fi'il, fa'il, tinggal apa? Maf'ul bihnya, objeknya. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja enggak boleh, apalagi apa? Berbuat, melakukan zina. Termasuk mendekati zina apa? Pacaran. Ya, pacaran itu mendekati apa? Zina. Kalian apa? Kalau sendiri gimana? Ini kan kalian. Iya. Kalau jamaah kan. Iya. Kalau cuma sendiri itu boleh mendekati. Kalau sendiri, iya. Ini wawu jamaah. Ini adalah seperti kita memanggil antum. Antum shaim? Gitu.
Jadi antum itu maksudnya juga apa? Termasuk anta. Jadi antum maksudnya apa? Anta juga, antuma, bahkan anti masuk di sini. Karena sebuah ayat yang ditujukan untuk laki-laki secara hukum asal juga ditujukan ke perempuan gitu. Oh, ini cuma laki-laki nih, berarti perempuan boleh ini gitu ya. Belum mendekati zina enggak ya? Ya. Ya. Ya, bagus. Kalau walat taqrab maka fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi, takdiruhu anta. Bukan lagi mustatir. Jadi mustatir itu ketika anta saja. Seperti kan la taqrab, la taqroba, la taqrobu, la taqrobi kan gitu. La taqroba, la taqrob, nah gitu. Kalau musanna berarti fa'ilnya alif, kan gitu. Fa'ilnya alif. Kalau anta dhamir mustatir. Seperti apa? Tadrusu, tadrusu, taktubu. Contohnya apa? Fatimah tadrusu, berarti fa'ilnya dhamir mustatir gitu. Terus sebenarnya dalam tadrusu di sini. Ya, pertanyaan bagus sekali nih dari Bapak Heru. Barakallahu fiik. Wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Fazina muharramun. Fazina muharramun. Zina itu adalah apa? Diharamkan. Muharram. Ya, muharram ini kalau dalam tasrif masuk mana dia? Isim maf'ul. Muharramun, diharamkan. Ya. Fazina muharramun. Li'anna hadha. Setelah hadha ini kira-kira kita baca fi'il madhi atau masdar? Masdar, bagus sekali. Karena di sini yaknya hidup ya. Ada titik dua kan? Ya, maka kita baca li'anna hadza nahyun. Fazina muharramun. Zina adalah haram li'anna hadza nahyun. Karena dalam ayat ini apa? Ini adalah larangan. La taqrabu itu artinya adalah larangan, dan asal larangan apa tadi? Haram. Ya, li'anna hadza nahyun. Wala yujadu, dan tidak didapati. Wala yujadu, tidak didapati. Ini kita majhulkan. Ya, mendapatkan dimajhulkan jadi didapati ya. Wala yujadu, dan tidak didapati dalilun. Tidak didapati sebuah apa? Dalil. Ini namanya naibul fa'il. Pengganti fa'ilnya ya, naibul fa'ilnya. Wala yujadu dalilun, dan tidak didapati dalil. Setelahnya itu kita baca apa? Isim atau fi'il? Fi'il. Kira-kira fi'il apa? Fi'il mudhari'. Coba fi'il mudhari' ini bagaimana membacanya? Bagaimana membacanya Mas Iqdad?
Yujizu, bagus. Barakallahu fiik. Yujizu. Apa madinya Mas Iqdad? Apa? Jaza, tolong ditasrif. Nah, jaza yajuzu. Kalau yang tadi apa? Yujizu. Berarti mandinya apa? Kalau jaza yajuzu, benar ya? Itu benar. Kalau yujizu berarti mandinya apa? Bukan jaza ya, karena kalau jaza kan yajuzu. Ini apa? Yujizu. Berarti apa Mas Iqdad? Iya, bagus, sahih. Barakallahu fiik. Apa? Ajaza yujizu. Tinggal nambah apa? Alif di depan. Awalnya jaza. Nih. Apa? Enggak. Dia maklum. Ya, bagus sekali. Oke. Jadi di sini apa? Yujizu. Nanti insya Allah sebenarnya sharaf itu jamnya harus lebih banyak. Jadi apa Ikhwan? Jaza. Jaza artinya apa? Boleh kan ya? Boleh. Jaza mudhari'nya apa? Yajuzu. Yajuzu. Sedangkan di bawah tadi adalah yujizu. Ini adalah apa? Dari fi'il madhi jaza tambah alif di depan. Jadinya apa? Ajaza. Ajaza yujizu. Kalau jaza mudhari'nya apa? Yajuzu. Ajaza yujizu. Jaza artinya adalah boleh. Kalau ajaza berarti membolehkan. Iya, dia ajwaf namanya. Binanya apa? Ajwaf. Jaza yajuzu, ajaza yujizu. Seperti contoh lain apa? Qoma. Mudhari'nya apa? Yakumu. Apa arti qoma yakumu? Berdiri. Qoma yakumu. Tambah alif di depan menjadi apa? Aqoma. Aqoma berarti apa? Mendirikan. Yukimu. Artinya apa? Aqoma yukimu? Mendirikan. Kalau dimajulkan menjadi yuqamu, yujazu. Gitu. Apa? Yang yujadu ya, dia majhul. Yujadu. Maklum. Yang kita bahas ini yujizunya ya, bukan yujadu. Yang kita bahas apa? Yujizu. Iya. Enggak, bedakannya gini, kalau fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' apakah dia maklum atau majhul? Dilihat huruf sebelum terakhir. Dilihat apa? Huruf sebelum terakhir. Kalau sebelum terakhir itu fathah, itu majhul. Kalau sebelum terakhir apa? Fathah. Yujadu. Yujadu ini kan majhul ya? Majhul. Sebelum terakhir apa ini?
Huruf apa? Huruf fathah. Kalau yujizu sebelum terakhir fathah enggak? Enggak fathah. Berarti dia apa? Maklum. Ya justru dia maklum. Oh, maksudnya. Heeh. Iya. Iya. Dia dalam kondisi seperti ini, kalau dia apa namanya? Iya, maklum ya. Ya, ya juzu karena dia lazim ya, artinya kan boleh. Maka nggak perlu dimajulkan. Kan boleh. Boleh ya. Setiap yang lazim itu apa? Tidak perlu dilazimkan, kan boleh. Nanti kalau apa namanya dibolehkan nantinya pakai ini. Pakai apa? Ini. Ini dimajulkan bagaimana? Yujazu gitu. Yujazu. Wazannya? Iya. Tapi di sini biasanya ya, apa namanya? Kalau fi'il itu sudah lazim, maka nanti ketika memajulkan itu apa? Yang dimajulkan di sini. Bukan yang di atas. Dia kan lazim, boleh. Boleh ya? Boleh. Lazim. Nah, seperti apa? Jalasa yajlisu. Nanti lazim dari mana? Dari ajlasa yujlisu. Ini jadi kita harus paham apa? Tidak setiap fi'il itu terus kita apa? Majulkan. Seperti apa? Ini kan lazim, artinya boleh kan? Boleh. Boleh berarti apa lawannya? Tidak boleh. Ya kalau dimajulkan? Kasih contohnya yang bawah aja. Bingung. Boleh majul, boleh enggak? Apanya? Yang koma aja tetapan. Hah? Ngasih nerang ini yang koma. Yang koma? Itu artinya bingung. Boleh maju. Iya, oh, iya, karena pembahasannya saatnya boleh ya. Oh, ya, paham. Iya. Kalau ya intinya ya ikhwah, intinya kita itu harus paham apa kata kunci dari fi'il mudhari' yang majhul. Kata kuncinya apa? Sebelum terakhir fathah itu. Kalau yujizu kan dia ikut wazan apa? Aqama yukimu. Gitu. Nanti ada pembahasan bagaimana memajulkan fi'il mudhari' secara khusus. Cara apa? Khusus. Intinya apa? Intinya tidak setiap fi'il itu apa? Kita majulkan. Seperti ini yang dimajulkan bukan yang atas tapi yang bawah. Ya kan? Artinya apa? Dibolehkan. Berarti apa? Yujazu. Ya sebenarnya ini juga sama. Sama kalau dimajulkan sama ya. Apa? Jadinya yujazu. Ya. Seperti akoma nanti juga yang dimajulkan di bawah. Yujazu atau yuqamu. Itu pada fi'il apa ikhwah? Lazim. Intinya nanti ada pembahasan tersendiri. Mukhtaratnya sudah tasrif belum? Fi'il tasrif lughawi? Belum. Nah, karena belum tasrif lughawi. Jadi masih bingung. Nanti saja kalau sudah sampai apa? Tasrif lughawi. Tasrif lughawi pada fi'il yang maklum dan majhul gitu. Wala yujadu dalilun. Karena memang ya ikhwah kita dalam belajar tasrif karena kita pilih yang sahih-sahih dulu ya. Dan ternyata sahih-sahih dulu lama ya. Lama kan nggak selesai.
Terakhir apa? Istaf'ala. If'alla. Iya, masih sahih-sahih semua kan? Iya, masih sahih-sahih semua. Belum masuk ke ilat-ilat ya. Ya, nanti kalau sudah sahih, baru nanti masuk ke mana? Masuk ke fi'il mudho'af. Setelah mudho'af, nanti masuk ke fi'il misal. Setelah misal, nanti fi'il apa? Ajwab. Setelah ajwab apa? Nakis. Setelah nakis apa? Lafif mafruq. Lafif makrun. Jadi ternyata masih banyak. Tugas kita masih banyak ya. Kita baru fi'il sahih saja ya. Baru sahih. Ya sahih. Masih ada apa? Mudho'af, misal, ajwaf, nakis, lafif makrun, lafif mafruq. Nah ini. Masih ada berapa? 7. Dan itu metodenya sudah benar, sudah pas. Sahih dulu semua. Biar tahu perbandingannya gitu ya. Sahih dulu semua. Nanti baru apa? Baru mudho'af semua. Baru misal semua. Nanti kalau sudah menguasai 7 ini, wah, kita insya Allah sharafnya sudah lumayan, ya. Teman-teman mungkin juga kalau kita menghafalkan tasrif di mana pakai amsilah tasrifiyah itu ya, punya nggak? Iya kan? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan gitu loh. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa huwa maf'ulun. Apa? Wa dzaka maf'ulun. Ya. Sebenarnya sama ya, cuma ada tambahan apa? Fahuwa wa dzaka kan gitu. Tapi Mukhtar itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Wala yujadu dalilun yujizu zina. Wala yujadu dan tidak didapati dalilun sebuah dalil yujizu yang membolehkan. Yujizu yang membolehkan apa? Zina. Coba pertanyaannya, yujizu kan fi'il ya. Setiap fi'il ada apanya ikhwah? Fa'il. Coba mana fa'ilnya yujizu? Bapak Nur Cahyo. Mana fa'ilnya mana? Yujizu. Karena kaidahnya setiap fi'il ada apa? Fa'il. Apa? Dalilun. Tadi apa? Dijelaskan bahwasannya fa'il itu enggak mungkin sebelum fi'il. Ya, iya bagus. Fa'ilnya apa? Domir mustatir. Domir yang tersembunyi dalam mana? Fi'il yujizu. Meskipun nanti kembalinya kemana domir tersebut? Domir mustatir kembalinya ke dalilun. Bagus. Memang tadi secara makna ini fa'ilnya dalilun gitu ya. Tapi dalam mengi'rab fa'il itu tidak bisa ke yang sebelumnya. Jadi fa'ilnya yujizu adalah domir yang tersembunyi pada fi'il yujizu ini. Ini ada domir tersembunyi. Kembalinya kemana? Dalilun. Gitu. Bisa dipahami ya? Fa'ilnya mana? Nggak kelihatan. Fa'ilnya kelihatan, namanya mustatir, tersembunyi. Tersembunyi pada fi'il yujizu. Dan domir yang tersembunyi domir mustatir itu juga ada kembalinya. Kembalinya kemana? Dalilun. Ya. Kaidahnya dilihat di sini yujizu. Yujizu itu kembalinya tetap apa? Sebelumnya, nggak mungkin domir itu ke setelahnya. Jadi nggak ada domir kembali kemana? Setelahnya, namanya kembali ya. Pasti ke sebelumnya. Nggak ada domir yang kembali kemana?
setelahnya. Jadi domir itu kembali ke sebelumnya. Apa? Nggih. Iya, benar sekali. Itu kaidah asalnya Bapak nggih, benar sekali. Berarti zina di sini bukan fa'ilnya yujisu ya. Zina bukan fa'ilnya yujisu. Tapi apa ihwa? Maf'ul bihnya, objeknya. Maka sudah lengkaplah fi'il, fa'il, maf'ul bih atau objeknya. Wala yujadu dalilun, dan tidak didapati dalil yang membolehkan zina. Maka larangan zina ini bermakna apa? Haram. Zina itu haram karena ini larangan dan tidak ada dalil yang memalingkan dari keharaman menjadi makruh apalagi menjadi boleh. Kecuali apa? Kecuali orang Syiah. Kalau Syiah membolehkan apa? Zina yang terselubung gitu ya. Namanya apa? Nikah mut'ah. Ya, dilanjutkan bacanya. Mas Denny, contoh yang lain ya. Misalun akhar. Misalun akhar. Anis syurbi syariba ilal karo. Iya, syukran barakallahu fikum ala husni al-qiraah. Itu contohnya ya, contoh apa? Contoh yang larangan tersebut tidak ada pemaling, tidak ada sharif. Jadi asal larangan tersebut tetap ke kaidah asal larangan adalah at-tahrim, maknanya haram. Misalun akharu. Gimana bacanya? Misalun akharu. Ini bukan mudhaf ilaih. Bukan mudhaf ilaih tapi na'at man'ut. Jadi misal ini enggak mudhaf ke akhar. Misal tidak mudhaf ke akhar. Sehingga misal kita apakan? Tanwin. Gitu ya. Jadi misal itu enggak mudhaf ke akhar sehingga misal kita tanwin. Misalun akharu. Ini kembali ke kaidah nakirah ketemu nakirah. Tidak ada alif lam ketemu yang tidak ada alif lam. Ada dua kemungkinan. Kalau enggak mudhaf ilaih ya na'at man'ut. Sifatnya ya. Misalun akharu, contoh yang, pakai yang, contoh yang lain. Misalun akharu, contoh yang lain. Apa? Akharu enggak tanwin karena dia mamnu minas sorfi. Af'alu. Ya, mamnu minas sorfi. Nanti ada pembahasan sendiri apa? Mamnu minas sorfi. Isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Ya, bagus pertanyaannya Bapak Heru. Nih. Misalun akharu. Jadi ya. Kalau ini jumlah apa sih? Namanya? Masuk jumlah apa enggak? Mana? Belum ya? Misalu akharu itu belum jumlah berarti? Belum. Karena na'at man'ut itu belum dikatakan jumlah. Na'at man'ut bukan jumlah ya? Iya. Pertanyaan bagus sekali. Dia belum kalimat yang sempurna, belum jumlah mufidah. Iya. Jadi na'at man'ut itu bukan jumlah. Apa Ya. boleh? Apa? Ucuk-ucuk gini gitu. Iya, karena dia seperti itu boleh. Boleh apa? Karena ada yang mahdhuf dan itu biasa dalam bahasa Arab. Ada yang mahdhuf.
Ada yang mahdhuf. Mahdhuf itu seperti judul itu kan. Judul contohnya apa? Judul. Ya kalau jumlah ismiyah kan kalau di nahwu kita kan udah sampai di mubtada khobar ya. Iya. Berarti ini kan kalau mubtada kan bukan nakirah. Iya. Yang dihapus mubtadanya. Iya. Ya bisa yang dihapus apa? Mubtadanya. Oke. Ya, fadal. Misalun akharu. Dan sebenarnya nanti kalau mubtada khobar itu kan nanti ada pembahasan boleh mubtada itu nakirah jika disifati. Seperti kan disifati. Akharu. Sudah sampai mubtada ya? Sudah? Belum. Belum kan lagi belum. Belum ya? Belum. Ya. ILC. Yang apa? ILC, ya ILC ya. Ya. Misalun akharu naha. Naha ini apa? Fi'il. Setiap fi'il ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? An-Nabiyu. Bagus. Naha an-Nabiyu. Nabi SAW telah melarang. Anisyurbi. Ingat, syariba yashrabu syurban. Syariba yashrabu syurban. Berarti kita apa di sini bacanya? Anisyurbi. Nahan nabiyu anisyurbi. Nabi melarang dari minum. Qaiman dalam keadaan apa? Berdiri. Nahan nabiyu anisyurbi qaiman. Nabi melarang dari minum dalam keadaan berdiri. Qaiman ini namanya isim apa dalam tasrif? Qaiman. Qaiman kan fa'ilan. Benar enggak? Qaiman itu fa'ilan. Berarti isim apa? Isim fa'il. Bagus. Qaiman ini isim fa'il. Fi'il madinya apa? Qoma yaqumu. Qoma yaqumu qiyaman. Ya, bagus. Jadi Nabi melarang dari minum dalam keadaan apa? Berdiri. Walakin akan tetapi an-nabiyyu Nabi syariba qaiman. Nabi pernah minum dalam keadaan berdiri. Lakin an-nabiyyu syariba qaiman. Akan tapi apa? Nabi pernah minum dalam keadaan berdiri. Fantaqala. Intaqala ini isim atau fi'il? Fi'il. Dari infa'ala. Bagus. Yanfa'ilu. Intaqala yantaqilu. Fantaqala maka berpindah minat tahrimi dari haram ilal karohati. Berpindah dari haram kemana? Makruh. Ini ada dalil yang memalingkannya ya. Memalingkannya adalah apa? Fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Nah ini. Jadi apa larangan Nabi tadi maknanya makruh. Kita ulangi ya. Nabi pernah melarang dari minum dalam keadaan apa? Berdiri. Tapi Nabi pernah suatu ketika minum sambil berdiri. Maka apa? Berpindah. Larangan ini maknanya apa? Berpindah dari tahrim, dari haram kemana? Makruh. Dari makruh. Kalau kencing berdiri hukumnya apa? Haram atau makruh? Haram atau makruh?
Iya. Nabi pernah melarang kencing berdiri? Pernah ya? Tapi ada hadis sahabat, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman. Tapi ada sahabat lain yang mengingkari. Sehingga apa? Sehingga jika ada fi'il Nabi, memang ada hadis yang menjelaskan apa? Sebagian sahabat pernah melihat Nabi ya kencing dalam keadaan berdiri. Tapi sebagian sahabat lain mengatakan barang siapa yang mengatakan Nabi pernah kencing berdiri maka dia berdusta. Nah, itu ya. Nah, itu. Ya. Jadi ini ya, pemalingnya adalah apa? Fi'lun Nabi. Terus gimana tadi? Kencing berdiri tadi gimana hukumnya? Apa? Kencing berdiri tadi hukumnya? Iya, secara hukum asal karena jika kita mensahihkan hadis tadi yang menjelaskan Nabi suatu ketika di Ibnu Umar ya pernah apa melihat Nabi kencing berdiri, kalau kita sahihkan berarti maknanya makruh. Makruh. Kenapa makruh? Karena kalau berdiri itu kemungkinan untuk apa? Untuk tercipratnya semakin besar itu ya. Iya. Dusta. Iya, itu apa? Itu jadi mentarjih di antara hadis yang diriwayatkan sahabat lebih kuat mana gitu. Itu nanti dalam iya, nanti ditarjih, maka ditarjih atau dijamakkan. Bisa dijamakkan. Kalau dijamakkan mungkin sahabat tadi belum pernah melihat Nabi gitu. Akhirnya kan mengingkari kan gitu. Itu menjamakkannya, cara menjamakkannya. Dilanjutkan bacanya yang kedua ya, qaidatun fiqhiyah, dilanjutkan Bapak Muhammad Arifin. Yang kedua qaidatun fiqhiyah. Fadhal Bapak. Qaidatun fiqhiyah yang nomor 2. Al-aslu. Sudah ketemu? Mana? Belum ada ya? Belum hadir? Iya. Biasanya hadir nggak? Hadir ya. Ya. Kita minta berikutnya Bapak Taukid Samtono. Hadir? Enggak ada. Ya. Mas Iqbal, tafadhal. Al-wujubu sarifun yasrifuhu. Mislu fa'ada'uha wa iya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Yang kedua adalah qaidatun fiqhiyatun al-aslu fil amri, asal dalam perintah. Al-aslu fil amri, asal dalam perintah. Al-wujubu adalah apa? Wajib.
al aslu fil amri al wujubu. Asal dalam perintah adalah wajib. Jadi ada perintah, asalnya apa? Wajib. Malam yakti, selama tidak ada, selama tidak datang, sorifun, pemaling, yasrifuhu, yang memalingkannya. Memalingkan dari apa? Dari wajib ke sunnah. Jadi asal dalam perintah adalah bermakna apa? Wajib. Selama tidak ada dalil yang memalingkan dari wajib kemana? Ke sunnah. Contoh, wa aqimus shalah, dan tegakkan sholat. Aqimu ini kan perintah ya. Ada yang memalingkan enggak dari wajib ke sunnah? Enggak ada. Maka apa? Fa'ada'uha wajibun. Ini salah nulis, yang benar hamzah di atas wawu. Di atas apa? Wawu. Karena kita baca rofa ini ya. Kok tiba-tiba jer, kenapa? Yang benar apa Iwa? Fa'ada uha. Bukan di atas ya, tapi di atas apa? Wawu. Fa'ada uha. Memang kitab ini banyak yang salah. Banyak yang salah apa? Tulisannya. Terlalu kecil ya. Apa? Terlalu kecil. Terlalu kecil ya. Ya, contoh yang lain. Contoh yang lain berikutnya Bapak Muhammad Nur Khalis. Nggih, tafadhol Bapak. Nggih. As-sutratu. Lil musalli. Bagus. Sholla ala ghairi. Bagus, sutratin. Naam. Fansarafa. Lil istihbabi. Iya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Contoh yang lain, ini contoh yang ada sorifnya, ada apa Ikhwa? Pemalingnya. Misalun akharu, contoh yang lain adalah berkenaan dengan as-sutratu. Apa Ikhwa? Sutroh. Sutroh. Kita kalau sholat mendekat sutroh hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Khilaf bainal ulama. Qala ba'dul ulama wajib. Wa qala ba'dul ulama akharin sunnah. Mana yang kuat? Iya, ya tergantung antum yang merujukkan mana itu ya. Ya, wajib atau sunnah. Ya. Kalau di sini mu'alif mengatakan as-sutratu lil musalli. Sutrah bagi seorang musalli. Orang yang sholat. Apa hukum sutrah bagi orang yang sholat mendekat itu ya, mendekat tiang atau mendekat tembok, namanya sutrah ya. Ya. Amara biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Amara ini fiil ya. Setiap fiil ada apanya? Fa'il. Mana fa'ilnya? An-nabiyyu, bagus. Amara biha, dhamirha kembali ke mana? Sutrah, bagus. Dhamirha kembali ke sutrah. Amara biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan sutrah tersebut bagi orang yang sholat.
Nabi merintahkan orang yang salat untuk mendekat apa? Sutroh atau membuat sutroh. Lakin akan tetapi an-nabiyyu sholla, Nabi pernah sholat ala ghairi sutratin. Nabi pernah sholat ala ghairi sutratin, tanpa sutroh. Nabi pernah sholat tanpa sutroh. Fansorofa, maka berpaling atau berpindah al-amru, maka apa? Berpindah al-amru dari yang wajib lil istihbab. Maka al-amru, perintah untuk mengambil sutrah ini lil istihbab. Maknanya adalah anjuran. Lil istihbab, maknanya adalah anjuran. Ya. Namun kita juga apa? Harus semangat ya, meskipun sunnah, tapi apa? Akhirnya nggak mau deket apa? Sutroh. Ya. Kalau kita dijadikan sutroh, boleh nggak pergi? Kalau kita baru duduk itu, jadikan sutroh itu, boleh nggak pergi? Boleh ya? Boleh. Kalau sutrohnya pergi, apakah kita jalan-jalan? Atau jalan maju nggak kira-kira? Tidak. Hah? Tidak. Iya. Dalam mengatakan nggak wajib. Terutama kalau ternyata apa jalannya jauh banget itu ya. Kecuali kalau jalannya mungkin apa namanya nggak dekat gitu ya. Iya Pak Sugeng, ada pertanyaan? Tadi mau tanya itu. Oh nggih, jalan-jalan. Maksudnya mau nanya itu tadi. Oh nggih. Kalau itu apakah silahkan mencari sutroh itu kalau lagi sholat tinggal Pergi. sutroh itu. Iya. Secara hukum nggak harus ya, nggak wajib, karena dia yang penting pertama kali sudah mencari apa? Sudah mendekat sutroh tadi. Tapi seandainya dekat nggak apa-apa, maju atau geser kanan kiri. Ya. Yang ketiga, dilanjutkan yang baca berikutnya Bapak Biantoro. Ya, tafadhal. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran ala husni al-qiraah. Faedah yang ketiga, al-wajibatu. Kewajiban-kewajiban. Itu apa? Taskutu, gugur. Al-wajibatu, kewajiban-kewajiban. Taskutu, gugur. Bil ajzi. Gugur karena apa? Lemah, karena tidak mampu. Jadi kewajiban-kewajiban itu tasqutu, gugur, bil ajzi, karena lemah, tidak mampu. Na'khudhu, kita mengambil, hadhil qaidata, kita mengambil kaidah ini. Perhatikan cara membacanya. Na'khudhu hadhil qaidata, kita mengambil kaidah ini min qaulihi, dari sabdanya sallallahu alaihi wasallam, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah semampu kalian. Ya. Misalu, contohnya adalah al-qiyamu fis sholati. Al-qiyam artinya apa? Berdiri. Fis sholati, dalam sholat. Berdiri dalam sholat. Hukumnya secara asal apa?
wajib, bahkan rukun ya. Lakin akan tetapi yasqutu gugur. Apa yang gugur ini? Berdirinya tadi ya. Nah, berarti kembalinya ke qiyam. Akan tetapi gugur indal ajzi, ketika apa? Ketika lemah, ketika tidak mampu. Jadi kewajiban itu gugur ketika tidak mampu. Ya. Dilanjutkan faedah yang keempat. Faedah yang keempat, Mas Zulfan. Ya, syukran, barakallahu fiik. Al-maisuru la yaskutu bil maksuri. Al-maisur sesuatu yang mudah, la yaskutu itu tidak gugur. Al-maisur artinya apa? Sesuatu yang mudah, la yaskutu itu tidak gugur bil maksur. Dengan adanya apa? Kesusahan pada hal yang lain, pada kondisi lain atau pada tempat lain. Contohnya apa? Contohnya ketika sholat nggak mampu apa ikhwah? Nggak mampu berdiri, tapi masih mampu apa? Sujud. Maka wajib apa? Sujud. Ya. Jadi yang nggak mampunya mana nanti ada contohnya. Al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah itu tidak gugur hanya karena apa? Ada bagian lain yang susah. Maksudnya gitu. Sesuatu yang mudah tidak gugur karena apa? Adanya bagian lain yang susah. Kan yang susah yang bagian yang lain. Sementara ini masih bisa, masih mudah gitu. Na'khuduha min qoulihi sallallahu mastata'tum. Kerjakanlah semampu kalian, maksudnya adalah apa? Semaksimal mungkin. Mastata'tum, kerjakanlah apa? Semaksimal mungkin. Ya. Yang tidak bisa itu gugur, tapi yang masih bisa apa? Enggak gugur gitu. Ya, contohnya apa? Dilanjutkan Bapak Bambang. Misalu al-syakhsu alladhi la yastati'u al-qiyam naqulu yasqutu anka al-qiyam lakin as-sujudu wa ruku'u la yasqutu. Ya, ini contohnya. Asyakhsu seseorang alladzi la yastati'ul qiyama. Seseorang yang tidak mampu apa? Berdiri. Asyakhsu alladzi, seseorang yang la yastati'ul qiyama, yang tidak mampu berdiri. Naqulu, kita katakan, yaskutu anka, gugur darimu, al-qiyamu. Yaskutu anka al-qiyamu. Al-qiyamu ini fa'ilnya apa? Yaskutu. Yaskutu anka al-qiyamu. Gugur darimu apa? Berdiri. Karena tidak mampu berdiri. Lakin as-sujudu war-ruku'u la yaskutu. Akan tetapi apa? Sujud dan ruku' itu enggak gugur karena masih mampu. As-sujudu war-ruku'u la yaskutu. Ini namanya apa? Al-maisur la yaskutu bil maksur. Sesuatu yang mudah masih bisa dikerjakan itu enggak gugur hanya karena ada bagian lain yang susah, yang enggak mampu. Ini ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, materi untuk imtihan dari hadis yang pertama sampai hadis ke-8.
Insya Allah hadis ke-9-nya kita masukkan pada ujian akhir semester Gasal. Ya, kisi-kisinya adalah yang pertama melanjutkan potongan hadis. Potongan hadis satu kata atau dua kata itu ya, melanjutkan potongan hadis. Yang kedua menerjemahkan potongan hadis, melanjutkan potongan hadis. Yang kedua adalah apa? Menerjemahkan kosakata. Menerjemahkan apa? Kosakata hadis. Jadi arti mufrodat hadis ya. Nanti kita katakan apa? Arti mufrodat hadis. Contohnya apa? Yatatawaluna. Apa arti yatawaluna? Apa arti hufatan? Apa arti hurlan? Udah lupa kan? Hufatan, hurlan, hurlan gitu ya. Ya, ya enggak cuma logo hadis, semuanya Pak. Semuanya ini. Ini artinya apa? Nanti arti contohnya apa? Arti dari contohnya apa? Amah. Contohnya apa? Antalidal amatu robataha. Apa arti amah gitu. Terus berikutnya logotul hadis. Terus yang terakhir fawaid dan qawaid. Sama aja ya, semuanya ya. Ya. Jawabnya boleh pakai bahasa Indonesia, tapi soalnya insya Allah bahasa Arab. Soalnya bahasa Arab. Soalnya bahasa Arab, tapi nanti kita terjemahkan. Kita terjemahkan ya. Ya, biar terbiasa dengan soal bahasa Arab. Ya. Namun jawabannya nanti boleh bahasa Indonesia. Insya Allah banyak ya. Insya Allah banyak ya. Ya, insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Ya. Biasanya enggak? Yang insya Allah cukup apa waktu? Waktu berapa? 2 jam insya Allah cukup.